Persib Bandung harus puas bermain imbang kontra Dewa United pada laga malam tadi. Ya, pada laga kedua Piala Presiden 2025, kemenangan di depan mata skuad Maung Bandung dengan gol yang dicetak oleh William Marsilio harus sirna berkat gol menit akhir anak asuh John Olderi Kering lewat gol penalti Egy Maulana Fikri. Bermain di bawah guyuran dukungan Boboto, Persib Bandung kini kembali meraih hasil kurang baik di ajang pramusim ini. Ya, memang benar, Piala Presiden 2025 ini dimanfaatkan Hodak sebagai ajang adaptasi bagi semua pemain barunya yang baru bergabung bersama skuad Pangeran Biru. Masih memilah-milahnya Hodak dengan kekuatan sebenarnya Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 musim 2025 hingga ACL 2 membuat sedikit banyaknya kalimat kekecewaan dari Boboto bermunculan usai laga kontra Dewa United. Banyak hal yang harus segera dibenahi Hodak setelah ini. Pemain-pemain yang menjadi sorotan Boboto pada laga kontra Dewa United tadi malam diantaranya Ferdiansyah, Hamrahianusa, Febri Haryadi, hingga Uliam Baros. Uliam Baros mendapatkan sejumlah peluang emas di depan kotak penalti lawan. Namun karena belum padunya komunikasi antar pemain, membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Terlebih yang menjadi pertanyaan Boboto adalah bermain menghadapi 10 pemain Dewa United usai Casio harus diganjar kartu merah langsung wasit di menit-menit awal babak pertama, membuat permainan anak asuh Bojan Hodak seperti kebingungan. Casio diusir keluar lapangan usai menghalangi laju pemain 18 tahun Persib Bandung, Zulkifli Lukmansyah, dengan kibasan tangannya. Malahan anak-anak Dewa United mampu mencuri beberapa peluang berbahaya ke arah lini pertahanan skuad Pangeran Biru. Sempat memimpin pada menit ke-65 melalui sepakan keras William Marsilio dari luar kotak penalti. Gawang Adam Prisbeck yang sejatinya sudah mencerahkan save berkelasnya justru harus ternodai via titik penalti lewat gol Egy Maulana Fikri di penghujung babak kedua laga. Berawal dari pergerakan Egy Maulana Fikri yang mencoba menusuk ke area 12 Persib Bandung, bola sepakan keras dirasakan lalu diblok oleh Deddy Kusnandar. Namun bola mengenai tangan dari Dado tepat di dalam kotak penalti sendiri. Alhasil wasit menunjuk titik putih untuk Dewa United. Sejumlah fakta menarik juga tercipta usai hasil imbang Persib kontra Dewa United tadi malam, di mana dua mantan pemain Persib Bandung, yakni Nick Wipers hingga Edo Febriansyah, yang kini telah membela Dewa United, harus bermain sejak menit pertama menghadapi klub yang pernah mereka bela pada musim lalu. Ketika Nick Wipers hingga Edo Febriansyah memegang bola, terdengar jelas para bobotoh di tribun sempat memberikan sorakan teriakan kepada pemain tersebut. Sebelum pertandingan, Nick Wipers dan juga Edo memasuki Stadion Sijalak Harupa, sempat memberikan hormat mereka kepada para bobotoh yang pernah menjadi support sistemnya semasa mereka membela Pangeran Biru. Nick Wipers pun terlihat sempat menyelami para mantan rekannya di ruang pemain sebelum pertandingan. Laga ini pun menjadi reuni yang sangat dekat antara Persib Bandung dengan kedua mantan pemainnya tersebut. Dengan hasil pertandingan tadi malam, Persib Bandung sementara ini berada di posisi terbawah klasemen grup B Piala Presiden 2025 dengan koleksi 1 poin. Pada laga pertama Piala Presiden 2025, Maung Bandung takluk 0-2 dari Por FC. Sementara itu Dewa United baru akan menjalani laga kedua melawan Por FC pada Kamis 10 Juli esok di Stadion Sijalak Harupa. Duel itu akan mempertaruhkan posisi puncak klasemen grup B sekaligus tiket ke final Piala Presiden 2025. Musim baru, wajah baru. Lakukan rebranding, BRI Liga 1 sekarang hadir dengan identitas anyar bernama BRI Super League. Bukan hanya nama, regulasi kompetisi Liga 1 musim depan juga turut dirombak, tak terkecuali kuota pemain asing yang kini diperluas menjadi 11 lot. Keputusan krusial tersebut diambil setelah pelaksanaan rapat umum pemegang saham dan diikuti 18 klub peserta Liga 1. Tidak hanya kompetisi kasta tertinggi, Pegadaian Liga 2 juga berubah menjadi Pegadaian Championship. Musim ini kami sudah melakukan rebranding LIB. Entitas tetap LIB, namun brandnya ialah ILI, bukan lagi LIB. BRI Super League untuk Liga 1 dan Pegadaian Championship untuk Liga 2, kata Ferry Paulus. Kasta tertinggi sendiri bakal dimulai pada tanggal 8 Agustus 2025 mendatang. Pertarungan di musim 2025 kabarnya tidak akan dibuka oleh duel antara juara Liga 1 kontra juara Liga 2 musim sebelumnya. Konsep tersebut dipakai pada musim lalu. Saat itu Persib Bandung sebagai juara Liga 1 2023 dan menantang PSBS Biak sebagai juara Liga 2 2023. Pertemuan antara Persebaya Surabaya kontra PSIM di Stadion Gelora Bung Tomo yang akan menjadi laga pembuka Super League musim 2025. Laga tersebut bakal kick off pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat
Namun duel Persebaya kontra PSIM bukan satu-satunya yang akan digelar pada jam yang sama. Pada jam yang sama juga dilangsungkan duel Dewa United kontra Persik Kediri. Duel tersebut bakal digelar di Banten International Stadium Serang. Namun daftar ini masih dalam tahap draft atau rancangan. Belum ada keterangan resmi soal jadwal pasti Liga 1 2025 dari PT LIB. Menariknya lagi, rumor penambahan pemain asing terrealisasi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memutuskan masing-masing kontestan dapat mendaftarkan maksimal 11 pemain. Tetapi jumlah pemain asing yang bisa dimainkan dan masuk dalam daftar susunan pemain setiap kelas dalam sebuah pertandingan hanya 8 pemain. Laga awal BRI Super League ini bukan mundur, sebab kami tidak pernah bilang tanggal sebelumnya Persebaya akan melawan PSIM. Kenapa? Karena kita tidak punya keharusan atau tradisi menghadirkan juara Liga 1 dan Liga 2. Kita bisa memilih siapa saja. Kalau mau memainkan total 8 pemain asing sekaligus, juga boleh. Untuk 8 pemain asing tadi, kalau 8 sudah jadi starter, tidak bisa diganti oleh pemain asing lagi dalam satu pertandingan. Pemain asing boleh dari negara mana saja. Bebas, kata Ferry Paulus. Pergantian di jajaran komisaris pun terjadi. Glenn Sugita, wakil dari juara BRI Liga 1 musim 2024, Persib Bandung, menggantikan posisi Teddy Cahyono. Sedangkan posisi komisaris lain, Zainuddin Amali, tetap sebagai komisaris utama, dan Muhammad Lutfi sebagai komisaris independen. Ketum PSSI Erick Thohir mengapresiasi PT Liga Indonesia Baru yang cukup serius untuk membenahi liga sepak bola di Indonesia. Sejumlah kebijakan LIB dalam 2 tahun terakhir menurut Erick telah sejalan dengan induk organisasi PSSI yang dipimpinnya. Hal itu diungkapkannya di sela-sela acara rapat umum pemegang saham PT LIB di Jakarta pada Senin kemarin. Ditambahkan, LIB dan PSSI terus mendorong perbaikan dengan menerapkan VAR tahun lalu dan juga tahun ini untuk Liga 2. Padahal di banyak negara Liga 2-nya belum memakai VAR, termasuk Liga Championship di Inggris, di mana Oxford United bermain belum ada VAR. Terbaru, kata Erick, LIB merekrut Takeuchi Oya yang diangkat menjadi General Manager Competition and Operation LIB. Selain itu, Erick Thohir juga kembali menegaskan bahwa pihaknya fokus terhadap timnas Indonesia. Dia mengklaim bahwa semua federasi di negara lain juga memprioritaskan tim nasionalnya. Sebelumnya, Erick telah menunjukkan sikapnya bahwa PSSI menomorsatukan timnas Indonesia ketika ditanya tentang peluang Liga 1 Putri untuk digelar lagi setelah 6 tahun vakum sejak tahun 2019. Dalam 2 tahun terakhir, banyak terobosan baru di Liga. PSSI sendiri fokus timnas Indonesia. Ini seperti dimanapun, federasi fokus utamanya adalah timnas. Ini terobosan baru LIB dengan merekrut orang luar dari Jepang yang sudah berpengalaman mengurus Liga Jepang selama 16 tahun, kata Erick Thohir. Pelatih kiper Mario Zozic menegaskan jika dirinya tidak mempunyai keraguan mengenai kemampuan kiper-kiper asuhannya di dalam skuad Liga 1 Indonesia Persib Bandung. Dikutip dari laman resmi klub pada Senin kemarin, Mario mengatakan jika dirinya memiliki impresi positif kepada Adam Prisbeck, Teja Paku Alam, Muhammad Fitra Maulana, dan juga Raka Syafaka. Mengenai 2 kiper muda yang dimiliki Persib Bandung, yakni Fitra Maulana dan juga Raka Syafaka, Mario memiliki keyakinan jika keduanya masih memiliki ruang untuk berkembang. Pelatih kiper berkebangsaan Kroasia tersebut menegaskan kesiapan dirinya untuk membantu perkembangan kedua kiper muda tersebut bersama skuad Persib Bandung. Mantan pelatih kiper klub besar Liga Kroasia Dinamo Zagreb tersebut percaya jika baik Fitra maupun Raka mempunyai cara tersendiri untuk mengembangkan kemampuannya. Persib mendatangkan Mario Zozic sebagai pelatih kiper anyar jelang musim 2025 untuk menggantikan pelatih kiper sebelumnya Luizinho Pasol yang memutuskan hengkang ke Bayangkara FC. Mario mendapatkan kontrak berdurasi 1 tahun dari Persib Bandung dan kadernya merupakan rekomendasi langsung dari pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hoda. Saya pikir mereka sangat bagus. Kita semua masih punya ruang untuk berkembang, baik saya sendiri maupun mereka. Kami memang punya cara masing-masing, karena tidak semua orang itu sama. Begitu juga dengan para kiper. Setiap dari mereka punya cara sendiri. Saya harus melihat dari mana masalah mereka berasal. Itu tugas saya, untuk menyelesaikan solusi atau masalah tersebut, kata Mario Zozic. Beberapa waktu yang lalu, manajemen Persib Bandung telah mengumumkan bahwa 2 pemain muda Persib Bandung, yakni Ferdiansyah dan Muhammad Azikri, akan dipinjamkan ke klub lain di Liga 1 musim 2025. Namun begitu, kedua pemain ini justru masih bermain untuk Persib Bandung di Piala Presiden 2025. Sebelumnya diumumkan bahwa Ferdiansyah dipinjamkan ke Semen Padang dan Azikri dipinjamkan ke Persijap Jepara agar mendapatkan menit bermain.
Manajemen Persib Bandung pun memberikan penjelasan mengenai status dua pemain tersebut. Menurut Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan, kedua pemain tersebut masih bisa bermain untuk Persib Bandung di Piala Presiden 2025. Rencananya kedua pemain ini akan bergabung ke tim yang meminjamnya setelah turnamen pramusim ini. Pada pertandingan kontra Per FC, Ferdiansyah dan juga Azikri dimainkan Hodak sebagai pengganti pada babak kedua. Bukan hanya Ferdiansyah dan juga Azikri, kecuali penjaga gawang Adam Prisbe, seluruh pemain pengganti dalam pertandingan ini diberi kesempatan bermain oleh pelatih asal Kroasia tersebut.